sekalian, bicara tadi bahwa saya diminta untuk khusus bicara tentang ekonomi Islam tentu saja. Saya pikir bisnis itu mudah, dan kita ingat bahwa Rasulullah SAW itu seorang pengusaha yang hebat. Di dalam Al-Quran Allah abadikan di surat Ad-Duha, riwayat hidup singkat Rasulullah itu ada di surat Ad-Duha. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Muhammad, kudapati kamu miskin, kemudian aku kayakan. Semua tidak bisa yang mengingkari Rasulullah terlahir dalam keadaan yatim, kemudian piatu, miskin, ya, karena ayahnya tidak meninggalkan peninggalan yang berarti, tidak bisa baca tulis, kemudian Allah kayakan. Ibu-ibu sekalian, itulah yang membuat saya sejak SMP sudah mulai belajar bisnis. Saya malu kepada tetangga-tetangga saya yang non-muslim, mereka bulan puasa jualan pembukaan. Ya, kita yang puasa, mereka yang dapat untung. Pertama kali santri saya ajari jualan takjil itu di Cilegon. Ketika saya mimpin bank syariah pertama, ya, saya ajak para santri untuk jualan takjil di pinggir-pinggir jalan. Saya bilang, banyak kita yang puasa, kita juga dong yang harus untung. Dan kita tidak tahu yang mereka buat itu apakah sudah terjamin kehalalannya, kebersihannya, dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Itu pertama kali saya mengajari santri untuk jualan. Ketika kita lebaran, ya, kita yang capek sebulan puasa, yang jualan baju juga bukan kita, mereka juga yang jualan baju. Yang untung mereka lagi. Di musim tahun ajaran baru, siapa yang jualan buku? Mereka juga. Bahkan ketika kita beli sajadah misalnya, dulu belum ada toko oleh-oleh haji kayak zaman sekarang, Pak Denny. Yang jualan sajadah itu juga mereka juga. Ya. Nah, jamaah sekalian, bagaimana Rasulullah, ya, itu di umur 13 tahun sudah diajari dagang ke luar negeri, ke negeri Syam. Itu sudah ke luar negeri kan waktu itu. Ya, nah jadi bisnis itu mudah. Yang saya alami begitu. Ya, saya tidak pernah ditipu orang. Pernah rugi? Ya. Karena rugi itu sunatullah. Ya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah pergilirkan hari-hari keberuntungan dan hari-hari kerugian. Oleh karena itu dalam ajaran Islam, sistem jual beli Islam mengharapkan riba, mengharapkan bunga. Sebab ketika orang dalam keadaan rugi, dia tidak mampu bayar kewajiban, maka akan dibebani dengan bunga berbunga. Bahkan, ya, bunga itu akan melebihi pokoknya. Seorang dirut BUMN cerita kepada saya, ya, bagaimana dia berat menghadapi recovery ekonomi karena selama pandemi ini bank memberikan fasilitas menangguhkan kewajiban, tapi betul bagaimana mereka akan ditumpuk itu bunganya. Nah, disitulah bukti keadilan sistem ekonomi Islam atau sistem perbankan Islam. Saya tahun 98 termasuk pengusaha yang lolos di tengah krisis. Ya, beberapa banyak pengusaha yang tumbang, bahkan bank yang sekelas BCA pun ketika itu langsung kena ras dan bangkrut. Beberapa bank yang hebat-hebat sampai harus mendapatkan fasilitas likuiditas Bank Indonesia yang sampai hari ini nggak jelas. Itu uang siapa? Itu uang negara, uang rakyat. Jadi bukti bahwa ya fa'zanu biharbin minallahi war rasul. Orang yang melakukan transaksi riba setelah ada larangan,
maka sama dengan menantang perang kepada Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan menjadi bukti keimanan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan riba jika kalian